OSPF membuat router saling menyapa untuk berteman. Lalu, mereka saling berbagi peta jaringan dan memilih jalur terbaik untuk mengirim data. Halo semuanya, perkenalkan saya Febriana Nur Hidayah dari kelas 11 SIJA. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing di OSPF dinamis. Nah, apa itu routing? Routing adalah proses menentukan jalur atau rute yang digunakan untuk mengirim data dari satu jaringan ke jaringan lain. Dalam jaringan komputer, proses ini dilakukan oleh perangkat yang disebut router. Nah, secara umum routing dibagi menjadi dua, yaitu routing statis dan routing dinamis. Routing statis adalah rute yang dikonfigurasikan secara manual oleh administrator jaringan, sedangkan routing dinamis dapat mencari dan memperbarui jalur secara otomatis menggunakan protokol tertentu. Nah, salah satu protokol routing dinamis adalah OSPF atau Open Shortest Path First. Nah, OSPF merupakan protokol routing yang bekerja menggunakan algoritma Shortest Path First atau algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur terbaik menuju tujuan. OSPF termasuk ke dalam kategori Interior Gateway Protocol atau IGP. Nah, artinya digunakan untuk pertukaran informasi routing di dalam satu jaringan atau organisasi. Secara kerja OSPF dimulai ketika router saling mengenali melalui proses network discovery. Setelah router saling terhubung sebagai tetangga atau network, mereka akan bertukar informasi topologi jaringan menggunakan Link State Advertisement atau LSA. Informasi tersebut kemudian disimpan dalam Link State Database. Setelah semua data terkumpul, router akan menghitung jalur tercepat dan paling efisien menggunakan algoritma Dijkstra. Hasil perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam routing table dan digunakan untuk mengirim paket data. Nah, cara kerja OSPF itu gimana sih? Sini aku jelasin. Jadi, tahap pertama adalah mencari router tetangga yang aktif. Lalu, tahap yang kedua adalah bertukar info sampai semuanya punya peta yang sama. Yang ketiga, menghitung rute tercepat dan terpendek. Yang keempat, rute siap dan data sungguhan dikirim lewat garis kuning. Paket data. OSPF memiliki beberapa kelebihan dibandingkan protokol lainnya. Yang pertama, konvergensinya lebih cepat. Artinya, ketika terjadi perubahan jaringan, router dapat menemukan jalur baru dengan cepat. Yang kedua, lebih efisien dalam penggunaan bandwidth, karena OSPF hanya mengirim pembaruan ketika ada perubahan pada jaringan. Dan yang ketiga, mendukung jaringan berskala besar melalui penggunaan konsep area, sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih terstruktur. Namun, OSPF juga memiliki kekurangan, yaitu konfigurasi yang relatif lebih kompleks dibanding router statis dan membutuhkan sumber daya router yang lebih besar. Contoh penerapan OSPF dapat ditemukan dalam jaringan sekolah, kampus, perusahaan, maupun data center yang memiliki banyak router dan membutuhkan pengelolaan rute secara otomatis. Sebagai contoh sederhana, jika terdapat 3 router yaitu router A, B, dan C, lalu jalur dari router A ke C mengalami gangguan, maka OSPF akan secara otomatis mencari jalur alternatif tanpa perlu konfigurasi ulang manual. Kesimpulannya, OSPF adalah protokol routing dinamis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik secara otomatis berdasarkan kondisi jaringan. OSPF bekerja cepat, efisien, dan digunakan untuk jaringan skala menengah hingga besar. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.